wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita kok dengung terus ya. Ya, kecilin dikit coba. Udah. Alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam belajar, menuntut ilmu, karena hanya dengan ilmulah seorang hamba itu akan mendapatkan ketenangan dan petunjuk dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari perbanyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan senantiasa kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Rasul, utusan yang menerangkan kepada kita siapa Allah, yang menerangkan kepada kita syariat yang mulia itu Islam, dan yang menerangkan kepada kita bagaimana cara beragama yang benar, yang dengan ketiganya tadi, mengenal Allah, mengenal syariat Islam, mencontoh Rasulullah SAW, itulah jalan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Satu-satunya jalan kita kembali ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain kecuali hal tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan, maka karena kemarin sepekan anak libur, kebetulan ada daurah nasional di Kota Batu Malang dengan Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis dan juga Syekh dari Kuwait dan Syekh Basim Ibnul Faisal dari Yordan, muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Adapun Syekh Utsman Ibn Muhammad Al-Khamis itu muridnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Nah, barakallahu fikum, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari daurah tersebut, karena daurah itu Masya Allah itu faedahnya sangat besar. Kita bisa bertemu dengan ulama-ulama dunia yang tentunya ilmunya Masya Allah, dan lebih tinggi daripada itu adalah suri tauladan yang diberikan oleh beliau-beliau. Semoga Allah menjaga keduanya, Allahumma amin. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari daurah tersebut. Salah satunya adalah pentingnya tetap belajar. Ahamiyatut ta'allum, pentingnya belajar. Jadi peserta yang datang itu dari seluruh Indonesia, dan semuanya adalah asatidzah kibar. Ada Ustaz Muhammad Arifin Badri, ada Ustaz Syafiq Reza Basalama, ada Ustaz Musyafa Ad-Darini, ada Ustaz Abdullah Roy, ada Ustaz Muhammad Nur Ihsan, ada Ustaz dari berbagai macam pondok. Itu datang. Beliau-beliau menuntut ilmu. Ada Ustaz Abdullah Husni dari Lombok, ada Ustaz Ibnu Hajar dari Palembang, dari seluruh penjuru Nusantara. Di tengah kesibukan beliau-beliau semua, dengan pondok-pondoknya yang ribuan muridnya, datang meluangkan untuk tetap menuntut ilmu. Ya karena tadi namanya orang itu harus tetap belajar, sampai pun sudah memiliki kedudukan yang sangat tinggi.
itu tetap belajar. Makanya diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah taala, kalau ditanya, karena beliau belajar terus. Sampai kapan engkau tetap belajar? Minal mahbarah ilal makbarah. Dari tempat tinta ini sampai ke dalam liang lahat, sampai ke dalam kuburan. Jadi beliau tetap belajar sampai beliau wafat. Dan harusnya seperti ini. Kaum muslimin, terlebih talabul ilmi, terlebih orang-orang yang dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa meningkatkan keilmuannya, upgrading. Kalau tidak, maka dia tidak punya apa-apa. Dan kata pepatah mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya tidak akan bisa ngasih. Orang yang enggak punya duit, maka dia enggak bisa memberi uang. Orang yang nggak punya pengetahuan, dia nggak bisa memberi ilmu. Seperti itu. Jadi harus terus belajar. Harus kita tingkatkan keilmuan kita, yang dengannya akan bertambah tingkatan dari keimanan kita. Itu poin pertama yang penting. Poin berikutnya yang sangat penting, yaitu tentang indibat, kedisiplinannya para ulama dengan waktu. Para ulama itu sangat disiplin dengan waktu. Ana mengikuti daurahnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Begitu juga Syekh Dr. Targhib Usul Fiqh. Begitu juga kemarin Syekh Utsman, Syekh Basim dan yang lainnya, dan seluruh masyayikh. Pelajaran sangat penting dari suri toladan yang diberikan dari beliau-beliau adalah apa? Disiplin dengan waktu. Beliau-beliau yang menyampaikan itu nggak pernah telat dengan jadwal yang sudah ditentukan, belum pernah telat. Padahal tentu yang menyampaikan harus persiapan dibanding kita yang mau belajar. Itu nggak pernah telat, on time terus. Dan ini adalah min simati talabil ilmi. Dari tanda, salah satu tanda daripada penuntut ilmu adalah dia adalah disiplin waktu. Seperti itu. Maka kalau kita nggak punya kedisiplinan dalam disiplin waktu, udah, itu salah satu tanda kita nggak bakat memang jadi orang alim itu. Kalau kita nggak bisa disiplin dengan waktu, itu memang nggak ada tanda itu, nggak ada bakat itu. Nggak ada saya melihat satupun ulama ataupun ustadz kibar yang itu dalam waktu itu asal-asalan, itu enggak ada. Semuanya disiplin. Jadwalnya sudah pasti on time. Ini apa yang enggak enak? Nah, jadi semua penuntut ilmu, semua ulama itu adalah beliau-beliau itu orang-orang yang betul-betul disiplin dengan waktu. Maka barakallahu fikum, mari kita memulai dari diri kita, pribadi kita, untuk memiliki kedisiplinan dengan waktu, seperti itu. Kemudian singkat saja, kalau dari pelajaran itu banyak sekali faedah yang sangat bermanfaat. Namun ada satu kisah, saya bacakan kisah. Kisah ini antara Muhallab Ibnu Abi Sofrah dengan Malik bin Dinar. Muhallab ini adalah seorang panglima. Tentunya dia berjalan dengan yang namanya panglima, punya kedudukan. Dan orang yang punya kedudukan biasanya ada potensi untuk sombong. Namanya punya, gitu kan. Maka dia itu yamsi, dia berjalan dengan misyatal fakhr, dengan cara jalan yang sombong. Kemudian ketemu dengan Malik bin Dinar. Kemudian nggak pantas lah jalan kayak gitu.
Maka Muhallab ini berkata kepada Malik bin Dinar, seorang ulama, apa kamu nggak kenal aku tuh? Seperti itu. Ya biasa, sopo kowe, orang ngerti aku apa? Ya seperti itu kan. Apa jawaban Malik bin Dinar? Masya Allah, jawabannya sangat luar biasa. Sampai akhirnya Muhallab, seorang panglima yang sombong ini tersadar sesaat itu langsung. Apa kata Malik bin Dinar? Beliau mengatakan, tatkala ditanya tadi, "Amma ta'rifuni?" Apa enggak tahu siapa saya? Kata Malik, "Bala." Tentu anak tahu. "Amma awwaluka nutfatun madhirah." Saya tahu benar siapa kamu. Kamu itu adalah orang yang awalnya adalah mani yang kotor. Nutfah, ya kan? Dari seorang manusia kan semuanya dari nutfah, ya kan? Dari mani yang dianggap kotor. Awwaluka nutfatun nadhirah. Kamu itu adalah orang yang awalnya itu diciptakan dari setetes mani yang kotor. Wa akhiruka jifatun qadhirah. Dan nanti akhirnya engkau itu akan menjadi apa? Jifah. Jifah itu apa? Bangkai yang qadhirah. Bangkai yang kotor juga. Iya kan? Semua manusia akan mati dan semuanya akan menjadi apa? Bangkai. Iya kan? Awalnya dari setetes mani yang kotor, akhirnya akan menjadi apa? Bangkai yang kotor juga. Itu manusia kan? Subhanallah. Kemudian dilanjutkan, wa anta bainahuma tahmilul udhrah. Dan di antara awalmu adanya kamu dan akhirmu menjadi bangkai, menjadi orang mati, itu kamu senantiasa tahmilul udhrah, selalu membawa kotoran. Bukankah manusia itu selalu membawa kotoran? Apa yang isi perut manusia coba? Iya kan? Kotoran kan? Ada tinja, ada air seni, kotoran yang sangat menjijikkan di dalam tubuh kita. Iya tidak? Subhanallah. Itu. Makanya Muhallab tatkala dikatakan seperti ini langsung dia tersadar. Seperti itu. Jadi ini mengingatkan pada kita, Malik bin Dinar rahimahullah taala mengingat, tolong anaknya dikondisikan ya, agar enggak mengganggu konsentrasi belajar yang lain. Nah, jadi manusia itu awalnya adalah dari setetes mani yang hina. Akhirnya adalah semuanya akan menjadi bangkai yang kotor. Dan tatkala hidup itu senantiasa membawa apa? Udhrah, kotoran. Awalukan nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun udhrah wa akhiruka jifatun qadhirah wa anta bainahuma tahmilu al-udhrah. Jadi seperti itu. Terus apa yang kita banggakan? Terus apa yang mesti kita sombongkan? Kenapa kita harus sombong dengan orang lain? Kenapa kita harus berbangga-bangga diri? Padahal ya gitu. Awalnya sudah kotor, akhirnya menjadi sesuatu yang kotor juga. Dan sekarang pun kita senantiasa membawa apa? Hal yang kotor. Seperti itu. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, pahami diri kita sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong kepada Allah, begitu juga kepada siapa? Hamba-hambanya Allah. Apa yang pantas kita sombongkan. Nah, itu sedikit faidah dari daurah syar'iyah di kota Batu Malang yang semoga bisa membuat kita lebih meningkatkan keimanan kita. Kemudian kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada bab apa? Bab sabar. Sampai hadis yang ke-2. Iya kan? Nah, siapa yang mau baca silakan. Ada yang mau baca?
Kalau nggak ada, nah. Sinan Al-Khudri Sallallahu alaihi wasallam fa'atohum hatta nafida ma indahu faqala lahum inna anfaqo biyadi ma yakun indi min khairin falan adakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhullah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minan sabr. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam, qala al-mu'allif rahimahullah taala. Berkata penulis yaitu Imam Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Wa an Abi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abi Sa'ad namanya Sa'ad, panggilannya Abu Sa'id, kunyah istilahnya itu nama yang diawali abun atau umun. Dalam bahasa Indonesia panggilan yang diawali dengan bapak atau ibu. Misalnya namanya Muhammad, anaknya namanya Jabir, biasanya dipanggil dengan bapaknya Jabir. Nah seperti itu. Itu namanya kunyah, panggilan yang diawali dengan bapak, seperti itu. Atau diawali dengan umun, ibu, namanya Zainab, anaknya Fatimah, biasanya dipanggil Ummu Fatimah. Nah seperti itu. Nah, dari sahabat Sa'ad ibni Malik, namanya Sa'ad, bapaknya namanya Malik ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Nah beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhu itu dilahirkan pada tahun 10 sebelum Hijriah, dan beliau wafat tahun 74 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi beliau berumur sekitar 84 tahun seperti itu, termasuk yang Allah SWT panjangkan usianya. Al-Ansari, beliau adalah orang Ansor, orang-orang yang sudah tinggal di Madinah sebelum kedatangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau itu termasuk fuqahanya sahabat, termasuk sahabat yang paling faqih, paling paham dengan ilmu, seperti itu. Nah beliau itu bapaknya tadi adalah Malik ibn Sinan, dan bapaknya ini juga Muslim, dan beliau bapaknya ini syahid dalam perang Uhud, seperti itu. Tatkala kaum muslimin tatkala itu digempur oleh Khalid bin Walid yang masih kafir, jadi panglimanya, dan kaum muslimin kalah karena menyelisih perintah Rasul. Diperintahkan pasukan pemanah itu jangan turun dari bukit apapun keadaannya, tapi karena melihat kaum muslimin sudah menang, ada sebagian yang turun dari bukit dari pasukan pemanah tersebut, sehingga mengetahui hal tersebut Khalid itu berbalik arah dan menyerbu kaum muslimin. Nah, duduk sana, duduk. Nah, kemudian kata beliau, yaitu Abi Sa'id ini, beliau mengatakan anna unasan minal ansar, ada beberapa kelompok orang dari Ansar, dari sahabat Ansar. Nggak boleh berisik. Nah, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang Ansar itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka apa yang mereka
pinta. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, Rasulullah SAW orang punya atau orang nggak punya? Punya. Banyak kaum muslimin yang salah paham bahwasanya Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu nggak miskin yang tepat. Bagaimana beliau miskin? Maharnya untuk Khadijah 100 ekor unta. Bagaimana beliau miskin? Harta rampasan perang itu 1/5 untuk beliau. Beliau nggak miskin. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menyampaikan apa? Manusia itu minta pada siapa? Rasulullah SAW. Dan beliau memberikan. Orang memberi itu punya atau enggak? Punya. Faqidu la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak akan bisa beri. Ini diminta bisa beri, berarti orang punya. Cuma beliau memilih akhirat daripada dunia. Itu beliau punya dunia punya, tapi beliau memilih apa? Akhirat. Sehingga apa? Dunianya yang ia miliki itu dia pastikan untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta banyak, tapi bisa jadi apa? Dalam satu malam harta itu habis. Untuk apa? Dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dibaktikan fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan banyak banget loh riwayat-riwayat yang menerangkan akan bagaimana Rasulullah SAW itu senang sekali memberi. Ada orang Badui yang datang kepada Rasulullah meminta sesuatu, dikasih kambing. Mana kambingnya? Itu yang dibukit situ. Ditertawakan, yang bener aja mosok ngasih segitu. Iya bener, ambil aja, silahkan. Akhirnya dibawa kambing itu, dibawa ke apa? Kaumnya. Dia bersumpah, demi Allah Muhammad itu orang yang tidak takut miskin sama sekali. Masuk Islam aja wis, masuk Islam. Subhanallah. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW di sini adalah orang yang punya. Cuma apa? Tidak pernah bangga dengan kepunyaannya dan memastikan kepunyaannya itu betul-betul digunakan untuk akhirat. Fisabilillah. Lebih memilih akhirat. Itulah makna zuhud itu seperti itu. Zuhud itu bukan orang nggak punya. Bukan juga orang yang punya. Jadi zuhud itu intinya tarku ma la yanfa' lil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk apa? Akhirat. Itu namanya zuhud. Punya mobil, dia bisa gunakan untuk ngaji, dia gunakan untuk menolong orang, dia bisa gunakan untuk fasilitas asatidah yang mau ngisi taklim dan yang lainnya. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi kalau digunakan seperti itu, ini orang zuhud berarti. Karena apa? Mobilnya digunakan fisabilillah. Punya kekayaan, punya harta yang banyak, dia pilih untuk apa? Infakkan fisabilillah. Membangun madrasah, membangun masjid, infakkan Al-Quran, memberi makan anak yatim, orang-orang miskin dan yang lainnya. Kaya dia, dan hartanya digunakan fisabilillah. Maka ini zuhud. Seperti itu. Dia miskin, gak punya apa-apa, tapi dia apa? Gak minta-minta kepada manusia. Ini juga zuhud. Jadi itu, zuhud adalah apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau sesuatu itu bisa memberikan manfaat untuk akhiratnya, maka silakan miliki. Kalau dengan sebab kita miskin gak bisa untuk sedekah, maka usahakan menjadi apa? Kaya. Kalau sebab kita bodoh gak bisa memberikan ilmu, maka usahakan apa? Belajar. Kalau sebab dengan kita lemah gak bisa membantu saudara kita muslim yang tertindas, maka jadilah orang yang apa? Kuat. Jadi kekuatan, kekayaan, kedudukan, harta benda dan yang lainnya itu tidak menafikan makna apa? Zuhud. Jangan salah paham. Kalau makna zuhud adalah dengan miskin, dengan tidak punya, hancur Islam. Rendah sekali Islam akhirnya, dipandang sebelah mata. Bukankah kita membangun masjid perlu apa? Dana. Bukankah untuk memudahkan kita untuk apa? Berhaji, kita perlu alat transportasi yang canggih. Sahel. Jangan di sini kalau mau mainan.
Ya. Bukankah kita untuk bisa membantu orang-orang yang lemah, yang kelaparan, kita perlu yang namanya makanan itu, iya kan? Seperti itu. Jadi zuhud jangan pernah dipahami dengan apa? Meninggalkan dunia. Itu bukan. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Bahkan dunia itu penting sekali, sangat penting. Bukankah kita sudah mendengar orang-orang miskin, sahabat Rasulullah SAW yang miskin mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dahaba ahlad duzur bil ujur. Wahai Rasulullah SAW, saudara-saudara kami yang kaya raya itu telah pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan apa? Harta mereka, iya kan? Maka Rasulullah SAW memberikan cara. Ya begitu, takbir ya sedekah, tasbih ya sedekah, tahmid sedekah. Masalahnya hadis ini sampai nggak ke orang kaya tadi? Sampai enggak? Sampai. Akhirnya orang kaya tadi apa? Takbir tidak, tasbih tidak, tasbih, tahmid tidak, tahmid. Dan terus sama lagi. Ya itulah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang ia kehendak. Itu kan. Ya tetap aja yang punya harta potensi untuk lebih baiknya lebih tinggi. Karena bisa sama-sama puasa, bisa sama-sama sholat, bisa. Tapi tatkala si kaya ini berderma dengan hartanya, si miskin tidak bisa. Ya sudah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya itu. Jadi bukan berarti kita apa? Miskin. Tapi kita apa? Berusaha untuk memiliki kekayaan yang dengannya digunakan untuk apa? Islam, membela agama kita, menolong sesama dan yang lainnya. Itu. Dan para sahabat kalau kita lihat itu ya orang-orang, bukan orang-orang yang sembarangan. Abu Bakar berdagang, Umar berdagang, Utsman lebih-lebih, Abdurrahman bin Auf, subhanallah. Semuanya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dan memiliki kekayaan. Ya, kita enggak menafikan ada memang ahlu sufa. Ada Abu Hurairah betul. Ada Bilal betul. Ya memang seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau kita dipilih, kalau kita memilih, kenapa enggak milih yang lebih apa? Memberikan manfaat. Punya ilmu sekaligus punya harta. Punya ilmu sekaligus punya kedudukan. Punya kedudukan sekaligus punya martabat yang tinggi. Yang itu bukan untuk berbangga-bangga diri, tapi untuk apa? Islam. Tapi untuk apa? Kaum muslimin. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah ini Rasulullah SAW. Pelajaran pertama, bahwasanya beliau adalah orang yang mempunyai sehingga dia bisa memberi. Nah, dan beliau pelajaran yang kedua, Rasul itu sama sekali tidak bakhil. Setiap orang yang minta kepada beliau, tatkala dia betul-betul ada, beliau pasti memberikan. Makanya di sini kan, sa'alu Rasulullah SAW fa'atahum. Mereka orang-orang Ansor tadi meminta kepada Rasulullah SAW, kemudian apa? Rasulullah SAW memberikan kepada mereka apa yang mereka pinta. Nah, summa sa'aluh, kemudian minta lagi. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fa'atahum, kemudian ngasih lagi. Subhanallah, itu luar biasa Rasulullah SAW. Dermawannya luar biasa. Gak ada orang yang bisa menyamai apa kedermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh banyak, tapi yang sama kita itu kebanyakan manusia diminta aja belum ngasih, ngomongnya sudah luar biasa kok. Pak nun sewu kencot makane mas, wong ya kerja jaluk-jaluk, padahal belum ngasih. Kalaupun ngasih 5.000 misalnya, ceramahnya 5 jam. Pak,
Jadi orang itu jangan suka minta-minta. Minta-minta itu nggak baik. Orang itu harus betul-betul punya kewibawaan. Kerja, Pak. Jenengan kan masih sehat seperti itu. Loh, seperti itu. Ceramahnya berapa? Berjam-jam baru ngasih berapa? 5.000. Itu pun diungkit-ungkit. Rasulullah SAW, suri teladan kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Masya Allah. Diminta kasih, diminta lagi loh ini, kasih lagi. Coba kalau kita benen jaluk, duwei jaluk maning, sing memper Pak, buk benen duwei, mesti kayak gue kebanyakannya. Tapi Masya Allah, ini Rasulullah SAW begitu dermawannya. Nah, hatta nafidah ma'indah, sampai betul-betul habis apa yang ada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, hampir betul-betul habis. Hatta nafidah ma'indah. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan Masya Allah betapa beliau sangat dermawan dan betapa beliau itu keinginan untuk berbuat baik kepada sesama itu luar biasa. Dan hakikatnya ini ya, jamaah kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya kapan kita mendapatkan kebahagiaan yang betul-betul hakiki itu kalau kita itu bisa bermanfaat ke orang. Semakin kita bisa memberikan manfaat kepada orang, itu semakin kita itu bahagia. Dan semakin kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang, apalagi sampai merepotkan orang lain, itu betul-betul tanda kita tidak akan pernah bahagia. Tanda kita tidak akan pernah bahagia. Yakin. Maka usahakan bagaimana kita itu memberikan manfaat kepada orang, apa yang kita punya. Kita mampu dengan tenaga kita berikan apa? Manfaat itu kepada saudara kita dengan tenaga. Kita mampu dengan harta kita, berikan dengan harta kita. Kita mampu dengan ilmu kita, berikan dengan ilmu kita. Kalau kita nggak mampu untuk memberi, minimal jangan menjadi yang merepotkan saudara kita. Itu, Masya Allah. Dan hakikat kebahagiaan di sini, kaum muslimin dan muslimat, yaitu tatkala bisa memberi manfaat kepada apa? Sesama. Semakin banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain, kepada hambanya Allah, baik itu manusia atau tumbuhan atau hewan, itu semakin banyak kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dalam dada kita. Itu. Dan jangan khawatir habis. Justru dari kita memberikan manfaat itu, Allah akan jauh memberi lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Yakin itu. Kalau nggak yakin ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi Anda nggak akan pernah mendapatkan apa? Kebahagiaan yang hakiki. Nggak akan pernah. Seperti itu. Makanya Rasulullah SAW sampai bersabda apa? Khairun nasi anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat. Itu. Berikan manfaat kepada sesama. Sampai pun kepada tumbuhan, sampai pun kepada hewan. Ada tumbuhan yang kekeringan, siram. Ada sisa makanan, kasih kepada ayam. Ada kucing yang kelaparan, kasih. Ada penghalang di jalan, singkirkan. Intinya memberikan manfaat kepada siapapun. Seperti itu. Makanya tatkala jenengan punya peliharaan, baik itu mungkin kucing atau apa, burung atau kambing atau ayam atau apapun, itu niatkan sebagai apa? Bentuk memberikan manfaat kepada siapa? Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dicatat sebagai kebaikan. Dan itu akan dicatat sebagai hal memberikan manfaat kepada sesama. Itu kaum muslimin. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Nah, faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam
bersabda kepada mereka, kepada orang-orang Ansor tadi yang meminta kepada Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW sudah menafkahkan semua yang ada di tangannya, semua yang ia miliki. Apa yang beliau sampaikan? Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Aku sudah nggak punya apa lagi dari kebaikan, maksudnya dari harta benda ini, dan aku sedikit pun tidak menyimpannya dari kalian. Pokoknya saya sudah tak berikan semua. Masya Allah. Kemudian beliau kata, wa man yasta'fif yu'iffahallahu. Siapa yang istighfaf, mencari ifah. Ifah itu mencari kemuliaan dengan cara tidak meminta-minta kepada orang. Maka Allah akan memberikan ifah kepadanya, akan memberikan apa? Memberikan kemuliaan bagi orang tadi. Jadi setelah Rasulullah SAW mengasih, biasanya orang yang dikasih itu akan tumbuh sikap apa? Kecanduan, iya kan? Oh, jaluk duwe, akhirnya apa? Senang jaluk, iya kan? Maka perlu kita menasihati dengan baik. Nasihati, bahwasanya apa? Kata Rasulullah SAW, siapa yang mencari iffah, mencari harga diri dengan cara apa? Tidak meminta-minta kepada orang, maka pasti Allah memberikan apa? Kewibawaan, harga diri tadi. Ajarkan mereka. Ya betul, mereka pas minta pertama mungkin karena butuh. Tapi setelah kita beri, kita juga apa? Nasihati mereka untuk apa? Menjaga iffah, menjaga harga diri, menjaga kemuliaan agar tidak meminta-minta apa yang ada di makhluk. Seperti itu. Maka dari sini barakallahu fikum, Rasulullah SAW menasihati kepada mereka untuk menjaga iffahnya, untuk menjaga harga dirinya dengan cara apa? Tidak meminta-minta kepada siapa? Makhluk. Nah seperti itu. Jadi betul, meminta itu secara hukum asalnya mubah, boleh. Tapi jangan pernah kita apa? Memanfaatkan hal tersebut untuk apa? Mencari kekayaan atau yang apapun dengan cara meminta-minta kepada makhluk. Dan biasanya orang tidak akan memiliki harga diri kalau suka meminta-minta seperti itu. Nah, wa man yastahni yuhnihillahu. Dan siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah SWT berikan pada dia, maka Allah akan mencukupinya. Jadi pertama tadi dinasihatin oleh Rasulullah SAW agar menjaga ifahnya, agar jangan meminta-minta kepada manusia. Pasti Allah akan memberikan kedudukan, memberikan kemuliaan. Dan yang kedua adalah agar merasa apa? Cukup, istighna, merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa akibatnya? Yuhnihillahu. Pasti Allah akan memberikan kecukupan pada dia. Itu. Harus kita apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan kita meminta-minta kepada orang. Akibatnya apa? Pasti Allah akan memberikan kecukupan pada kita. Kenapa kita masih selalu kurang? Mungkin kita karena bergantung kepada orang lain. Akhirnya tidak ada dalam diri kita merasa cukup, merasa kaya. Dari cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Cukup hanya kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Cukup hanya harapan kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kita merasa cukup dengan pemberian Allah, kita merasa cukup hanya minta kepada Allah, kita merasa cukup dengan berharap kepada Allah, pasti Allah akan apa? Mencukupi kita. Yuhnihillahu. Allah pasti akan mencukupkan orang tersebut. Masalahnya kita itu bergantungnya kepada makhluk. Kurang jaluk papane, kurang jaluk sedulure, akhirnya dia tidak akan pernah merasa cukup. Akhirnya minta-minta terus. Coba sekali-kali rem dirinya, gak minta. Usahakan jaga kehormatannya.
Dengan apa? Merasa cukup dan berusaha dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pasti apa? Yuhnihillahu. Pasti Allah akan mencukupi dia. Masalahnya adalah mental. Masalahnya adalah apa? Mental. Mentalnya memang sudah mental minta. Akhirnya apa? Diberi sebanyak apapun tetap aja akan merasa apa? Kurang. Tidak ada obatnya kecuali apa? Istighna. Merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Yuhnihil. Lah, pasti Allah akan memberikan kecukupan bagi dia. Mau dikucurin apapun, selama dia tidak mau merubah mental dan sikapnya, maka tidak akan pernah cukup pemberian tersebut. Karena itu manusia diberi 1 gunung Uhud emas, masih kepengin 2 gunung Uhud emas. Gak akan pernah ada rasa apa? Cukupnya. Sudah dikasih rumah 1, masih pengen rumah 2. Sudah dikasih rumah 2, pengen rumahnya tingkat. Sudah dikasih mobil Pajero, masih pengen Alphard. Sudah dikasih Alphard, masih pengen Rubicon dan yang lainnya. Tidak akan pernah merasa puas. Sampai kapan? Sampai mulutnya disumbat dengan apa? Tanah, yaitu dikubur. Baru dia merasa puas. Karena apa? Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, jadi itu, barakallahu fikum, merasa cukuplah hanya kepada Allah dengan apa yang Allah berikan, dengan meminta kepadanya semata, dengan berharap kepadanya semata. Nah, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan siapa yang dia berusaha dirinya menjadi orang yang sabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai hamba yang sabar. Artinya apa? Tatkala kita tadi diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga ifah kita, tidak minta-minta. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar merasa cukup kepada Allah semata. Kemudian kita diperintahkan untuk apa? Berlatih sabar. Sekarang lagi nggak ada, ya sabar dengan apa yang kita miliki. Nanti apa akibatnya? Kalau kita berlatih sabar, yusabbirhullah. Pasti Allah akan menjadikan orang tadi menjadi hamba yang sabar. Sekarang belum punya kendaraan, sabar. Merasa cukup dengan Allah, minta kepada Allah, gak usah minta-minta kepada siapapun. Sekarang belum punya rumah, sekarang belum punya ini dan itu, sabar. Kalau sabar, pasti Allah apa? Menjadikan dia menjadi orang yang sabar. Wa man yatasabbar yusabbirhu. Siapapun yang dia berusaha untuk menjadi hamba yang sabar, maka Allah pasti akan jadikan dia sebagai orang yang penyabar. Seperti itu. Nah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidak ada seorang pun yang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas kebaikannya daripada kesabaran. Jadi salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik, yang sangat luas kebaikannya adalah apa? Kesabaran. Sabar. Seperti itu. Karena kalau orang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat sabar, coba dia apa? Yatma'in qulubuhum. Hatinya akan menjadi tenang. Wa yastarihu nafsuhu, dan jiwanya akan istirahat. Akan apa? Istirahat itu apa? Istirahat, roha, lapang. Jiwanya itu akan lapang. Kalau orang sabar. Misal diuji dengan sakit, dia sabar, ya akhirnya apa? Hatinya tenang. Padahal hati itu, al-qalb itu adalah apa? Inti daripada sebuah manusia. Ya. Pengendalinya adalah apa? Hati. Kalau hati di sini maksudnya jantung, qalb di sini ya. Kalau jantungnya, qalbnya itu baik semuanya itu. Baik jasadnya ataupun apa? Rohaninya. Rasulullah SAW bersabda apa? Inna fil jasadi mudghatan, wa idza salahat salahat jasad kulluh, wa idza fasadat fasadat jasad kulluh, ala wahyil qalb. Sungguh pada diri seseorang, pada jasad seseorang itu ada mudghah, ada sekerat daging. Idza salahat salahat jasad kulluh. Kalau sekerat daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya.
Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau dia rusak seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah qalb, itu adalah jantung. Kalau jantungnya sehat, itu semuanya akan menjadi baik. Begitu juga kebalikannya. Kalau jantungnya tidak sehat, sakit, maka akan sakit semuanya. Sabar itu akan menjadikan orang jantungnya sehat. Kan tatkala dia diuji dengan apapun dia sabar, akhirnya jantungnya nggak berdebar-debar. Beda dengan orang yang nggak sabaran, maka jantungnya sering sekali berdebar, sehingga menyebabkan apa? Aliran darah itu kacau, sehingga mengakibatkan banyak sekali macam-macam penyakit. Itu. Dan sabar itu akan apa? Menenangkan, melampangkan jiwa. Coba sih orang kalau sabar, subhanallah, ya alhamdulillah sudah dikasih ini, alhamdulillah masih bisa apa? Mondok, alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah masih bisa tinggal. Ya, alhamdulillah. Ini subhanallah, lapang, jiwanya apa? Lapang. Ya sabar ya. Barangkali belum hari ini, mungkin apa? Besok pagi. Sabar dia. Sabar nggak sabar tetap aja ketetapan Allah itu nggak bisa diganggu gugat, ya tidak? Berarti pilihannya harus apa? Sabar. Antum jenengan mau memaksa Allah untuk saya harus ini, saya harus itu, nggak bisa. Karena Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apa yang Ia kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Jangan ngatur Allah, tapi bersabar, ridho dan minta kepada Allah, serta bersandar, menyerahkan, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Bukan kita, saya harus ini, saya harus itu, tidak. Adanya saya minta ini, saya minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sabar. Itu. Makanya barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma utiya adun ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Tidak ada orang yang diberikan satu pemberian yang sangat jauh lebih baik dan lebih luas kebaikannya bagi seorang hamba kecuali dari kesabaran. Nah, ini masuk ke dalam bab kita yang ketiga, itu bab tentang sabar. Maka barakallahu fikum, kalau memang kita itu bukan orang yang dilahirkan itu orang yang sabar, kan orang kan dilahirkan beda-beda wataknya. Karena watak itu ada dua. Watak jibiliyah, watak dari sononya. Gawan orok lah itu lah istilahnya, seperti itu, bawaan lahir. Itu memang ada yang masya Allah sabar, apa sabar seperti itu. Ada yang nggak sabarannya ada. Itu watak jibiliyah. Watak apa? Dari bawaan lahir. Memang dia sabar. Tapi ada yang nggak sabaran, itu kan. Tapi watak yang kedua adalah watak muktasabah. Watak yang dia diusahakan. Dia berusaha menempa dirinya. Iya, memang dia istijal. Orangnya apa? Tidak sabaran. Tapi tahu bagaimana fadilah orang yang sabar, kebaikannya kesabaran. Akhirnya apa? Dia melatih dirinya untuk apa? Menjadi orang yang sabar. Tatkala dia melatih menjadi orang sabar, apa kata Allah? Yusabbirhullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yusabbirhullah. Allah jadikan dia orang yang apa? Sabar. Jadi sifat itu ada dua. Sifat yang dari sananya seperti itu, sifat yang dia usahakan. Dia memang orang yang gak sabaran, tapi dia melatih dirinya untuk apa? Bersabar, maka Allah jadikan dia hamba yang bersabar. Itu seperti itu. Bukan lah ya anak beda-beda, anak sing kiye, anak sing gue. Kan sering wong tua arde, kiye kayak gini loh, kayak gini. Lah ya jenenge ayam ya beda-beda, anak sing ireng, anak sing putih, anak sing poleng. Betul, itu betul, nggak salah. Itu adalah jibiliyahnya, dari sononya kayak gitu. Tapi ada akhlak yang apa? Diusahakan. Ayam sing warnane putih ireng bisa jadi abang kabeh kok. Lo kayak pitik nang pasar Cilongok kayak manisan. Iya, Bu. Dapakna. Dicet, diangkat, ya kan? Ya sama akhlak manusia. Memang ada yang ini, ada yang itu. Tapi bisa menjadi seragam. Bisa. Kapan? Dia mau berusaha. Ada yang memang dari sononya sabar. Ada yang memang gak sabaran. Ada yang ini, ada yang itu. Tapi
Dia bisa berusaha kalau dia mau. Kalau hamba itu mau, dia melatih diri. Jadi seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bahwasanya hadis yang kedua dari bab sabar ini diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id bin Malik Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana mengambil pelajaran darinya bahwasanya Rasulullah itu orang yang sangat pemberi. Dan berarti Rasulullah SAW orang yang punya. Karena yang namanya memberi itu pasti harus punya. Orang nggak punya nggak bisa beri, kan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW itu orang yang senantiasa betul-betul menginginkan akhirat, zuhud dengan dunia. Akhirnya apa yang dia miliki dari dunia itu dia berikan sampai habis. Karena dia mengharapkan kebaikan akhirat. Kemudian dia menasihatkan kepada kita agar menjaga iffah, menjaga harga diri kita dengan cara jangan minta-minta kepada siapa? Makhluk siapapun itu. Mintalah kepada Allah agar kita memiliki iffah, memiliki kemuliaan, kedudukan di mata manusia. Kemudian apa? Rasulullah memerintahkan kita untuk merasa cukup istighna dengan siapa? Allah SWT. Cukup dengan pemberian Allah, cukup hanya mintanya kepada Allah, cukup berharapnya hanya kepada Allah, cukup berserah dirinya kepada Allah. Istighna. Kemudian yang ketiga, memerintahkan kita untuk sabar. Karena dengan kesabaran itu hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi lapang. Walaupun asalnya kita orang yang nggak sabaran, tapi kalau kita berusaha yatasobbar untuk terus-menerus berusaha sabar, pasti Allah akan menjadikan kita orang yang apa? Sabar. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, maka kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.